Lagi ngapain bang? Hah? Biasa. Lagi ngangon kebo. Kenapa kebaunya bang? Emang suka begini dia. Wah, Diajak emang dia jalan sendiri? Jalan sendiri. Coba lihat buka pintunya bang. Oh, jadi dia bisa jalan sendiri ya? Bisa jalan sendiri. Oh, Gokil kan? Ya. ya. Bang, isi dulu bang. Yuk. Sebelum lanjut nonton, mohon supportnya dengan cara klik subscribe beserta loncengnya, ketik komentar yang bermanfaat dan membangun. Apabila sobat suka, klik jempol ke atas dan share bila perlu. Saksikan di Valvari Channel sesaat lagi. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Valvari Channel dan terima kasih udah ngejogrok di mari. Oke guys, pada kesempatan ini Bang Dival ngayap lagi nih ke rumah Kokodion. Waduh, yang tempo hari Kokodion review bikin Bang Dipal penasaran juga. Akhirnya waduh, ketemu juga barangnya di depan hadapan Bang Dipal nih. Yaps, ini kembarannya Daihatsu TAF. Nah, jadi dulu Toyota tuh pernah beraliansi dengan Daihatsu ya, sama halnya seperti sekarang Avanza Xenia. Nah, dulu aliansinya di jenis ini Toyota Blizzard dan Daihatsu TAF. Oke. Nah, seperti yang kalian lihat di depan, ini mengalami facelift. Nah, facelift yang terakhir lampunya kotak, tapi secara platform body sama guys. Nah, untuk yang satu ini generasi yang kedua, facelift yang kedua, sorry. Cuman aja diganti sama Kokodion pakai yang lampu bulat. Jadi dituain lagi sama Kokodion karena lebih menarik, terlihat seperti ini. Keren kan tuh tampilannya, warnanya hijau botol metalik, terus bannya 6 baut roda, ring 17. Nah, ukurannya dia pakai 225/70. Ya, ini adalah Toyota Blizzard yang dibangun mulai Maret 1980 sampai 1990. Meskipun berbau embel-embel Toyota, produksi mobil ini di bawah naungan bendera Daihatsu yang terdiri dari dua generasi, yakni generasi pertama LD10 dan generasi kedua LD20. Mobil ini dibuat sebagai sebuah respon Toyota atas meningkatnya permintaan pasar domestik Jepang terhadap mobil 4-wheel drive pada kala itu. Lantas Toyota menggandeng Daihatsu. Adapun demikian, faktanya Toyota Blizzard diekspor di beberapa negara. Blizzard LD10 diproduksi tahun 1980 sampai 1984 yang mengadopsi dari basis Daihatsu TAF F50 atau kita sebut TAF Kebo. Secara visual memang sangat mirip dengan F50, akan tetapi jika diperhatikan lebih detail, DNA Toyota terdapat pada bagian grill yang begitu kental dengan nuansa ala 40 series. Dan sebagian yang paling esensial adalah jantungnya yang menggunakan mesin diesel SOHC Toyota 2.2 L 4 silinder berkode L. Nah, yang Bang Dival review ini adalah Blizzard LD20. Blizzard LD20 adalah generasi kedua yang mulai diperkenalkan sejak Mei 1984 hingga 1990. Dari bentuknya kalian pasti sudah menduga model ini berdasarkan pada Daihatsu Ruger. Lantaran berbasis New Daihatsu Ruger, dimensi tubuh Blizzard jauh lebih besar yang menampilkan mobil bergaya urban dan modern. Blizzard menawarkan model van atau hardtop tipe DX, van tipe LX, dan softtop tipe Deluxe. Akan tetapi, nggak termasuk long wheelbase dengan model recent top yang tersedia pada varian Ruger. LD20 tetap mengusung mesin diesel Toyota 2.4 L 4 silinder berkode 2L yang menghasilkan tenaga 87 horsepower dan torsi 165 Nm, serta didukung transmisi 5 percepatan dan transfer case 2 percepatan. Mesin ini juga diaplikasikan pada Toyota Chaser, Kijang, Hiace, Hilux, dan Dyna. Setahun kemudian, tepatnya September 1985, tergantikan dengan mesin 2.4 L 86 PS turbo diesel berkode 2LT yang juga terpendam pada Hilux, Mark II, GL Salon, Land Cruiser 70 series, dan Metro Cab
Triple T atau mobil taksi. Upgrade suspensi LD20 menyodorkan perdaun yang lebih lembut, dibekali fitur 3-stage damper atau adjustable shock breaker yang terdiri dari mode hard, normal, dan soft. Pula dilengkapi hoops freewheel dan steering damper, sementara limiter slip differential atau LSD dan winch sebagai perangkat opsional. Satu sentuhan selektor 2-wheel drive dan 4-wheel drive mulai diadopsi pada Agustus 1986. Blizzard LD20 mengalami facelift minor pada tahun 1987. Dapat diidentifikasikan pada perubahan headlight berbentuk kotak, bumper dan grill yang lebih besar, serta velg alloy. Kalau Blizzard yang Bang Dival review ini, mesinnya sudah mengalami swap engine, memakai mesin dieselnya Daihatsu Ruger. Karena mesin aslinya sudah rusak, ya alih-alih untuk mempertahankan originalitas bodi, transmisi, transfer case, chassis, dan kaki-kaki Blizzard yang masih kuat, maka itu di swap engine biar tetap bisa dipakai buat harian. Eits, tapi mesin Ruger ini sudah berturbo pastinya, biar diesel tarikannya kayak mobil bensin. Nih, dengerin deh suara mesin diesel turbonya. Cukup lah. Oke, dari ujung sana terlihat ya lampu sen fender, cuman lampu sennya dia ada di ujung fender, nggak seperti biasanya ada di situ ya. Nah, justru yang di situ tuh ada emblem, bukan emblem, dia stiker Blizzard LX5. Ada stiker turbo juga di situ. Ya ini dia bagian belakangnya tuh. Waduh, ini mah tumplek-plek. Daihatsu tough banget ya. Toyota Blizzard, tapi belakangnya dia sudah ada rear defoggernya, ada rear wiper, terus itu ada tambahan spion belakang, ada kecerut-kecerutannya juga, dan talang airnya ya ala-ala mobil 80-90 ya, dia kayak gini parit begini ya, keliling sampai belakang, terus menukik sampai depan situ ya. Tadi juga sempat Bang Dival coba nih sama Kokodion waktu makan siang, sempat hujan juga, wipernya juga masih bagus lah, nggak krenyet-krenyet, dia tuh menyapu airnya tuh bersih banget seperti yang kalian lihat seperti ini. Hujan lumayan deras, wah gokil banget lah pokoknya. Nah ini karet-karet pintunya nih, dia masih tebal, masih gembung, masih pedap lah, mantep banget, nggak ada yang bocor. Nah ini dia dalamnya, kita mulai dari sini saja. Nah ya, dashboardnya juga mirip Daihatsu TAF. Wah, di sini ada jam digital, ada kompas, ada voltmeter. Terus ini udah 4x4 guys. Ada 2 tuas transmisi di sini. Ada 2H, N sama 4L. Nah, tapi ini yang semi elektrik. Kenapa? Yang 4H-nya dipisah. Nah, untuk yang 4H-nya dia dipencet dulu, klik, baru diturunin ke 4L. Slep, begitu ya, dalam keadaan berhenti. Kalau sambil jalan ya siap-siap transfer case-nya rontok guys. Jadi itu dipakai untuk ya ketika mobil ini terjerembab ya, kejeblos gitu, nyelup ke lumpur stuck begitu ya. Nah, perbedaannya di mana sih? Nah, ini ya kita lirik aja ya. Langsung nih saya tahu Bang Dival aja dari bagian setir. Nah, di sini udah pasti tulisannya Daihatsu ya, lambang Daihatsu kalau yang TAF gitu. Tapi kalau yang Toyota Blizzard dia tulisannya Toyota. Kayak begini, gengs. Nah, terus juga kalau Toyota Blizzard ini, nah ini joknya dari kursi, dia headrestnya nyambung. Tapi kalau Daihatsu TAF dia ada headrest yang masih ini ya, diatur naik turun lah. Nah, kayak gitu. Nah, terus di bagian belakang sini untuk yang Toyota Blizzard ini emang orinya begini, dia madep ke depan. Tapi kalau untuk yang TAF
dia berhadapan kayak angkot gitu ya, bisa dimuat 4 orang lah di belakang ya, kayak gitu. Nah kecuali yang TAF Rocky, kalau TAF Rocky-nya dia sudah berhadapan juga. Nah ini Toyota Blizzard sudah di cover nih, tapi kalau Daihatsu TAF ini masih kaleng ya, persis sama Avanza Xenia lah, perbedaannya hampir mirip lah. Nah itu tadi perbedaan di bagian interior ya antara Toyota Blizzard dan Daihatsu TAF. Mungkin ada yang mau nambahin, silahkan coret-coret di kolom komentar. Oke, nah sekarang kita lihat bagian luarnya nih. Nah, perbedaannya apa sih bagian eksteriornya? Nah dari kacanya, kalau Toyota Blizzard dia kacanya itu dia pakai Nippon ya. Nah ya seperti itu ya. Nah tapi kalau yang Daihatsu TAF dia masih pakai produk lokal, itu Asahi Mas kaca-kacanya. Dan di bagian spion nih tadi tertinggal ya. Kalau Daihatsu TAF dia spionnya tuh memanjang samping, kalau yang Blizzard ini memanjang ke atas ya. Mirip sekali kalau dilihat dari jauh tuh sekilas kayak spion-spionnya Jeep Rubicon CL lah. Ya kayak gitu ya. Jadi ya dari apa tuh, spion, kaca. Nah ada perbedaan nih di chassisnya nih, antara si Blizzard sama si TAF. Secara keseluruhan sih sama gitu, cuman yang membedakan untuk si Blizzard ini, nah ini di bagian depan chassisnya ini sudah diberi lubang apa ya, jalur winch PTO. Nah kayak gini, buat teman-teman yang hobi off-road pasti paham lah ini. Nah kalau TAF nggak ada, dia polos aja begitu. Untuk detailnya silakan googling aja deh pokoknya, perbedaan Blizzard dan Daihatsu TAF. Nah ini secara suspensi juga Bang Dival rasain beda ya. Pokoknya untuk sekelas mobil off-road antara TAF sama ini sama Blizzard ini masih enakan Blizzard. Cobain kalau nggak percaya ya, letak nomor rangka. Kalau Blizzard dia letaknya ada di depan sebelah kanan dengan kode LD20 atau LD21. Nah kalau TAF nomor rangkanya dia posisinya ada di depan sebelah kiri guys. Nah biasanya dia langsung nomor aja udah gitu. Tapi untuk generasi sebelumnya, nah teman-teman yang hobi off-road, hobi nge-jeep pasti paham ya. Sebelumnya itu kodenya LD10. Nah itu posisinya juga sama di situ ya. Sorry nih kalau salah nih, kalian googling aja deh, kalian ketik LD10, LD20, LD21, pasti keluar Blizzard LX5 model kayak begini. Oke gengs. Jadi kesimpulannya adalah mobil ini masih berdaya guna besar untuk dipakai sehari-hari. Perawatannya pun cukup gampang, konsumsi BBM-nya super irit, bisa pakai solar gocengan. Maka itu, buat agan-agan yang minat meminang mobil ini, langsung aja WA Bang Dipal. Nomor WA Bang Dipal taruh di deskripsi. Dan akan Bang Dipal hapus apabila mobil ini sudah sold out. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih udah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.